Jadi mami aku kayaknya suka sama anaknya gitu. Namanya? Namanya Akila. Akila. Okay. Aku suka sama Akila gitu. Aku pengen serius sama dia. Aku kayaknya mau jalan di hubungan yang serius gitu. Kayak aku mau nembak dia lah gitu. Dari awalnya aku humble untuk kayak iya gitu. Dari Opa juga udah humble. Pas mereka udah kumpul satu keluarga, aku baru ngomong kayak, salah padahal lebih bagusan gue lah. Aku punya teman duet Anggis, nanti bakalan keluar lagunya tanggal 26-an gitu. 26 Juni ini keluar lagunya. Ini lagunya cuma kita berdua doang yang bisa nyanyi. Untuk teman-teman, aku saranin untuk cukup denger aja, cover jangan. Halo K-Lovers, balik lagi di Kapan Lagi Talks bareng sama Grace di sini dan juga sekarang lagi kedatangan tamu yang sangat spesial di mana beliau lagi ngomongnya tuh. Aku sangat ngefans banget sebenarnya. Aduh, sama seseorang jangan gitulah. Namanya adalah Bertrand Peto. Hai. Selamat sore menjelang malam. Selamat sore menjelang malam. Kalau yang lagi nonton di sore hari. Di sore hari. Iya. Halo, apa kabar Bertrand? Baik. Baik ya. Aku kabarnya baik. Apakah kamu lelah atau capek setelah menjalani beberapa schedule ya kan? Sekarang lagi di kantor Kapan Lagi Malang by the way. Biasa aja sih. Masa sih? Biasa aja sih karena emang akunya juga dari kemarin-kemarin kan emang tujuannya mau promo kan. Oh gitu. Jadi emang udah menyiapin mental gitu? Iya. Ya nggak harus kayak nyiapin mental juga sih karena biasa aja sih menurut aku kayak bukan sesuatu hal yang harus kayak kita buat deg-degan gitu. Jadi ya lebih ke ngikutin flow aja santai. Oke. Jadi sebenarnya kan ada banyak yang kayak harus nyiapin. Oke deh, aku harus nyiapin tenaga gitu ya buat ketemu banyak orang gitu. Kalau Bertrand sendiri kira-kira nyiapin apa nih? Misalnya kayak yaudah deh diterima aja gitu kalau misalnya ketemu sama orang atau gimana? Emang udah biasa gitu? Ya aku lebih ke gini aja kayak kalau mau ketemu orang itu emang lebih ke gimana ya, asal jangan ngantuk aja sih sebenarnya. Aku tipe orang yang kalau misalkan emang udah kena AC nih kayak gini nih, gitu pasti langsung ngantuk. Gitu. Kayak gitu-gitu. Cuman karena emang habis tidur siang, aku udah tahu nih maksudnya pasti sampai sore kan. Kemarin aku tuh sampai siang doang ya. Siang doang kemarin ya, Kel? Siang doang gitu. Jadi aku bisa tidur siang. Nah, kalau ini tadi aku bisa ada sekitar 1 jaman space untuk istirahat. Akhirnya aku tidur sekitar 15 menitan. Di mana? Di hotelnya sih. Oh, di hotel. Kirain di mobil, enggak? Enggak, di hotelnya. Kalau aku tidur di mobil sampai kesininya aku ngumpulin nyawanya itu susah. Kayak masih diajak ngobrolnya itu kayak nggak nyambung. Gitu. Kalau orang sapa itu aku kayak, oh gimana? Gimana pasti gitu. Berapa lama kamu ngumpulin nyawa 30 biasanya? menitan. 30 menit? Oh, lumayan lama juga ya? Lumayan lama. Oke, berarti diam. Jangan diajak ngobrol. Iya, karena emang best kalau misalkan aku bangun tidur, kalau mau diajak ngobrol tuh best bangun aku tuh sekitar jam 9-an. Baru bisa diajak ngobrol. Berarti bukan morning person dong? Sometimes jadi morning person kalau misalkan ada kerjaan. Tapi kalau misalkan lagi nggak ada kerjaan, aku best bangun tidurnya itu kayak udah jam 9 itu bisa diajak ngobrol gitu. Oke, jam 9, baru bisa kayak diajak ngobrol tuh nyambung. Kalau itu kayak orang nanya apa, jawabnya apa, bisa kayak gitu. Oh gitu, bikin orang kesel nggak kadang? Kadang mungkin. Kebanyakan yang kesel tuh bunda gitu. Orang mau kayak biasanya kan tulis buku menu kan, gitu. Besok mau makan apa? Oke. Terus aku bisa request pizza gitu-gitu kayak yang gak ada di bunda biasa masak gitu. Oh gitu, bunda kesel ya? Iya. Iya. Jadi best bangun aku tuh ya jam 9. Fun fact, kalau lagi abis melek gas jangan diajak ngobrol dulu ya? Jangan. Aku kalau aku tipe orang kalau diajak ngobrol bukan kayak nggak bisa diajak ngobrol, cuman jawabnya tuh kayak ngawur. Oh gitu. Oke. Bukan yang kesel kan? Ada yang kesel gitu kan? Oke. Ya kalau mau terima aku ngobrolnya ngawur ya nggak apa-apa. Gitu ya. Ya udah. Oke, kamu lebih mendingan lapar atau ngantuk? Kalau misalnya bikin mood kamu tuh down gitu, yang mana? Dua-duanya nggak bikin mood down lagi. Masa sih? Iya, enggak. Aku kalau lapar ya sama aja sih sebenarnya. Kalau misalkan lagi lapar sama emang lagi ngantuk, aku kalau ngantuk ya tidur. Okay. Kalau lapar ya makan. Kayak nggak kalau lagi lapar moodnya jadi bete nggak? Oh gitu, simple aja berarti. Simple aja sih. Oke, apa yang bikin mood kamu jadi down gitu atau bete gitu? Mood aku lagi bete itu ketika aku lupa. Jadi gini, aku udah siapin barang. Yes. Contoh aku bola hari ini. Hari ini bola. Jadi aku udah siapin barang. Nah, pas berangkat besok barang-barang yang aku udah siapin lupa.
nyampe lokasinya itu pas aku ngerasa nyampe lokasi, aku ngerasa kayak di story otak aku itu aku ngerasanya bahwa gue udah turun ke bawah ke lantai 1 untuk siapin barang, udah masukin ke mobil. Gue tinggal nyetir, habis itu sampai lokasi gue tinggal buka bagasinya di belakang, ambil barang, masuk ke lapangan. Itu story aku yang aku ingat gitu. Cuman kalau ini aku pas buka bagasi kayak, waduh buset, ini pasti lupa. Itu aku kayak bisa untuk kayak yang harusnya aku main, aku bisa nonton doang gitu. Oh gitu, oke. Berarti karena keteledoran sendiri? Keteledoran sendiri. Habis itu bete. Tapi betenya itu lebih ke kayak nggak mau diajak ngobrol. Gitu. Kalau diajak ngobrol tuh kayak diem, nggak mau jawab. Meskipun siapa yang ngajak ngomong nggak mau jawab. Sampai kayak gitu ya? Oke. Terus habis dirayu lagi, makan mungkin atau apa? Oke lagi? Aku nggak. Kalau aku lagi bete, aku tuh cukup kayak kasih perhatian aja gitu. Kasih perhatian. Lebih ke orangnya lebih suka disayang. I see. Love language kamu berarti apa nih? Physical touch sama act of service. Act of service. Kalau ke orang? Kalau ke orangnya itu. Itu juga. Gitu. Kelihatan banget sih ya. Kayak kamu nggak bisa marah gitu orangnya. Iya, maksudnya aku mungkin kalau marah itu paling sama teman-teman bola. Kalau lagi dalam lapangan doang sih, kayak ada beberapa yang harus kayak dalam permainan doang sih. Tapi kalau untuk di real life-nya enggak. Gitu ya. Oke. Kita step back sedikit, back story-nya dari Bertrand gimana setelah kamu mungkin ya dari kecil gitu ya, bagaimana kamu dari desa kemudian ke Jakarta seperti itu ya. Nyangka nggak sih perjalanan Bertrand tuh sampai di titik ini gitu? Kalau dibilang nyangka atau enggak, pastinya satu enggak, yang kedua kaget sih sebenarnya. Karena yang dari awal aku ketemunya cuman sawah-sawah doang di desa, terus tiba-tiba di sini ketemu gedung, apalagi tiba-tiba dikasih mobil untuk suruh bawa sendiri, kita aduh. Jadi kayak yang dulunya biasanya kakak tahu traktor gitu nggak kalau di sawah? Iya, gitu, yang bawa gini. Yang aku dulu kan emang kerjanya kayak gitu doang. Kerjanya gitu, bawa itu, jualan ikan, jualan kue. Habis itu kegiatannya cuma itu doang, bola. Gitu. Jadi kegiatannya itu cuma itu bola doang. Terus sama dengerin keluarga nyanyi terus. Kayak aku kayak lagi duduk gini nih. Aku bisa di pojok sono. Aku bisa di pojok sono ngeliatin mereka nyanyi. Tiba-tiba aja gitu? Iya, tiba-tiba aja. Jadi satu family aku. Jadi ceritanya gini. Satu family aku dari buyut sampai ke cicit-cicitnya semua itu para jagonya semua. Wow. Para bisanya semua. Kakak kalau main ke rumah aku yang di kampung, itu kakak tinggal kalau lagi nongkrong, kakak tinggal tarik aja satu orang buat suruh nyanyi di depan. Dia bagus, nggak akan ada salah pilih. Tinggal tarik aja. Mau kakak tiba-tiba ke dapur, tarik orangnya, suruh nyanyi, jago nyanyi pasti. Itu udah pasti. Jadi karena di kampung aku, dulu aku orang yang nggak bisa nyanyi. Aku dulu kayak aku nggak tahu kalau bisa nyanyi atau enggak. Aku pengen dari semua family aku pengennya itu aku doang yang berbeda. Jadi kan semua kan udah nyanyi semua nih. Nggak ada pemain bola, nggak ada hobi lain atau badminton atau segala macam olahraga apa kayak gitu. Aku ambil bola gitu. Jadi aku fokus di bola, aku ikut turnamen, aku ikut tarkam di sana, aku ikut beberapa ajang pencarian bakat untuk bola di sana gitu. Jadi pas tiba-tiba aku ngerasa kayak knowing banget untuk ini pada nyanyi, kayak dulu aku ngerasa gini nih, lu pada ngapain sih nyanyi gitu. Kayak semua itu ngapain sih nyanyi. Kalau aku udah tahu nih, aku pulang sekolah di sana kalau SMP dari jam 8 pagi sampai jam 3. Aku udah tahu nih dari jam 12 sampai jam 5 sore mereka itu pasti nyanyi terus. Nah, aku pasti pulang tuh jam 8 malam baru sampai rumah. Kenapa? Kalau udah selesai nyanyi. Iya, tapi sometimes itu mereka itu bisa sampai malam juga. Jadi aku kayak gini nih, pusingnya itu aku waktu dulu pernah mereka lagi nyanyi aku matiin semua lampu. Kayak token aku, iya. Jadi kayak token listriknya itu kan aku matiin biar mereka nggak nyanyi karena menurut aku berisik kan. Aku dulu kayak gitu karena menurut aku berisik, isengnya aku dulu gitu kan. Sampai ada mic-nya, kabelnya aku umpetin kayak gitu-gitu besoknya. Tapi kalau mereka nggak nyanyi, tetangganya itu pada kayak kok nggak nyanyi sih gitu. Nyanyi sih kayak ada hari kalau mereka nggak nyanyi itu keluarga aku nggak nyanyi kayak kok sepi sih di kampung gitu. Kok sepi sih gitu. Jadi akunya ngerasa kayak iya juga sih kalau sometimes nggak dengerin mereka nyanyi itu kayak aduh kok kayak kosong ya, kok ada yang kosong gitu. Nah mulai dari situ mulai terbiasa untuk dengerin mereka nyanyi. Nah pas tahun lalu aku pulang ke kampung kan, lihat mereka nyanyi itu kayak selalu pada lebih bagusan gue gitu. Aku gitu. Soalnya waktu itu ada obrolan dari opa aku kan, aku yang terinspirasi aku jadi penyanyi itu karena opa.
kemarin tuh mereka pada ngobrol gini kayak, wah bakat lu nyanyi itu dari gua gitu-gitu. Ada yang kayak gitu. Terus kata kakak aku kayak, iya sih, tapi lebih bagusan suara aku kayak gitu-gitu. Nah pas itu aku kayak udah kayak yang dari awalnya aku humble untuk kayak iya gitu. Dari Opa juga udah humble. Pas mereka udah kumpul satu keluarga, aku baru ngomong kayak, suara lu pada lebih bagusan gue lah. Gitu. Lebih bagus. Terus aku kayak coba dong nyanyi gitu biar jurinya menilai gitu lah. Gitu. Habis itu dari Opa kayak, sekarang udah bisa kayak gitu ya. Dulu kalau disuruh nyanyi aku bisa kabur, aku baru pulang malam gitu. Nah mulai dari sana aku ngerasa bahwa gila, gue daftarin lomba dan gue itu lawannya itu kayak udah jagonya, juaranya suara di kampung aku. Mereka tuh udah pada senior semua. Tiba-tiba aku masuk yang nggak tahu harus nyanyi apa. Aku pilih lagu itu di hari itu juga loh Kak. Jadi pas udah di atas panggung, aku pilih lagu baru nyanyi. Aku udah pilih nih, gue nyanyi lagu apa ya? Udah, aku spontan aja nyanyi. Ini juara 1. Habis juara 1 dari sana, udah deh mulai untuk suka musik, mulai untuk gabung sama mereka. Mulainya alasannya sekarang udah cepet pulang sekolah karena apa sih? Karena pengen nyanyi gitu-gitu. Gitu sih. Siap, mantap. Sejak kapan kamu mulai kayak aku tahu nih bakat aku tuh sebenarnya juga di musik gitu? Sejak Opa bilang aku bisa nyanyi. Sejak itu berarti langsung menyadari bahwa aku bisa nyanyi. Aku bisa nyanyi gitu. Dan ikut kompetisi itu tadi. Tapi aku kadang nggak terima sih kalau misalkan dia bilang suara aku tuh dari dia. Enggak sih. Itu aja sebenarnya nggak diakui ya. Dan aku nggak terima kalau misalkan suaranya dibilang itu dari berkat dari Opa, terus keturunan dari ini, nggak mau nggak terima aja. Pokoknya enggak ya. Pokoknya dia dari aku. Iya, dari aku sendiri. Dari aku sendiri. Gitu. Mungkin karena aku lagi malas-malasan. Gitu ya. Kau bisa ceritain nggak perjuangan kamu dari mungkin dari kecil, apa yang paling kamu ingat sampai kamu kayak, oh iya ya, aku sampai di titik sekarang juga nggak ada veteran yang sekarang karena ya dulu aku perjuangannya seperti ini gitu. Terus itu sih Kak, terus mau belajar aja sebenarnya. Jadi kayak kalau menurut aku bener sih ada kata-kata yang kalau misalkan lo usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi dulu aku terus untuk nggak malu untuk jualan gitu, nggak malu untuk terus main ke rumah orang yang punya orang yang dagang ikan, aku minta ikannya untuk aku jualin gitu. Karena menurut aku gengsi itu sampai sekarang itu jangan dipakai lah. Gitu. Gengsi itu jangan dipakai. Kalau mau lebih upgrade diri harus bisa berdamai dulu dengan apa yang kamu punya rasa malu ya. Kamu harus kalahin dulu rasa malu kamu. Gitu sih. Aku dulu saking nggak malunya, aku bisa sampai ke kelas itu Kak, aku orang lagi ujian, aku bisa suruh mereka beli kue aku dulu baru lanjut ujian. Kok bisa? Ya aku bisa gitu. Aku juga nggak tahu kok bisa kayak gitu. Jadi kau cegat gitu atau gimana? Jadi kan ada batas waktu untuk ujian sampai jam segini. Gurunya keluar, aku masuk. Pas gurunya udah masuk, aku keluar gitu. Oh gitu. Jadi nanti aku bilang gini, aku kasih kuenya, nanti habis ujian bayar ya. Gitu. Tapi kamu di depan kelas gitu? Aku tunggu mereka di depan kelas. Soalnya takutnya ada yang kabur di. Nah itu kan, nanti kabur lewat jendela atau kayak gimana gitu kan? Gitu sih. Dan kamu bawa parang gitu nggak? Enggak dong. Kayak bayar gitu. Enggak. Kirain. Di sana gitu. Ekstrim sih, cuman nggak sampai kayak gitu, nggak sampai gitu ya. Kirain gitu. Kalau misalnya ngomongin soal karir kamu di musik gitu ya, kamu sekarang enjoy apa sih dengan karir kamu di musik ini? Se-enjoy pas aku ngeluarin lagu yang pencabut nyawa itu. Yang sesakit apapun itu. Nanti gitu itu lah. Titiknya ya? Aku mulai enjoy dari situ. Jadi aku udah semakin semangat untuk ngeluarin lagu yang challenge. Yang dimana orang cuma bisa denger aja tapi gak bisa nyanyi. Dari situ. Terus habis itu mulai ketagihan gitu ya, dalam tanda kutip ketagihan gitu. Iya, ketagihan sampai aku punya teman duet yang ini nanti Anggis. Yes. Ya kan? Aku punya teman duet Anggis, nanti bakalan keluar lagunya tanggal 26-an. Gitu. 26 Juni ini keluar lagunya. Ini lagunya cuma kita berdua doang yang bisa nyanyi. Untuk teman-teman, aku saranin untuk cukup denger aja, cover jangan. Gimana, challenge accepted? Iya, Anggis kemarin ngomong kan? Kemarin Anggis, ngomong. Tapi dia nggak ngomong kayak gini ya? Enggak, aku yang ngomongin. Gitu. Aku suka kepedean kamu. Iya, karena menurut aku aja yang penyanyinya itu susah. Gitu. Susah. Untuk lagu Bila Memang Kamu ini orang masih kayak ya udahlah masih berusaha. Tapi kalau untuk ini orang cuma bisa kayak udahlah gue dengerin aja lah. Orang cepet mendingan menyerah duluan daripada coba.
Seandainya Iya. ada yang bisa nge-cover dan menurut kamu kayak lebih bagus deh, mau ngakuin nggak? Nggak akan sih. Nggak akan sih Kak. Nggak Bener. akan. Iya. Oke. Itu pun kalau yang cover paling yang aku ngakuin nanti penyanyi aslinya, kalau nggak Anggis. Gitu. Berarti antara kamu atau Anggis aja? Antara aku sama Anggis aja. Ada orang itu aku cuma bilang edit. Gitu. Gitu. Kita tepuk tangan semua. Iya, karena menurut aku bahwa maksudnya sebelum mereka ngeklaim, ya kan kan mereka kan kayak aku kemarin call-in lagu yang ini yang sesakit apa itu kan orang pada bilang kayak buset ini lagu lu doang yang bisa nyanyi gitu. Nah, sebelum lu pada ngomong kayak gitu aku udah ngomong duluan. Mendingan jangan usah. Iya, mendingan jangan di cover, jangan bikin challenge. Jangan bikin challenge. Jangan sosok mau cover, dengerin aja udah. Gitu ya. Kalau ada yang mau challenge, ada yang mau challenge kamu untuk ya kalau batu masih batu terserah. Terserah. Gak akan bisa gitu ya. Kalau cover ya terserah. Kecuali yang cover Agnes Monica boleh sih. Oh gitu ya. Oke. Boleh Agnes Monica mau cover boleh kan dia suka teriak-teriak kan. Gitu. Kalau penciptanya mahal ini? Bisa kan boleh. Gitu. Kalian nulis. Maka nggak boleh kayak gitu. Dan itu bisa, itu boleh. Itu boleh. Dia Kamal ini. Halo, dia bisa. Dia bisa. Ya, kalau enggak kamu nggak diceritain dia lagi bisa dengerin ya? juga sih. Oh gitu ya. Kalau cover nggak tahu. Bisa lah. Boleh lah. Masa nggak boleh? Siapa lagi yang boleh? Ya siapapun mau cover sebenarnya boleh. Cuman saran aku cuman kasih saran aja. Nggak gitu. usah. Mendingan nggak usah cover. Mendingan dengerin aja. Dengerin aja. Tapi kalau Anggis suruh kamu cover ya udah ngikutin Anggis aja. Oke. Kita makin gak sabar jadinya. Oh, gitu, susah apa sih sebenarnya? Susah. Udah kakak jangan penasaran deh. Jangan penasaran ya. Nggak boleh. Emang susah. Tanggal 26 ya? Pokoknya tanggal 26. Oke, aku pre-save kalau gitu. Boleh. Mantap. Boleh pre-save lah. Susah apa sih? Gitu ya. Iya. Pokoknya susah banget lah. Oke. Baik, berarti itu yang proyek akan kita tunggu-tunggu, yaitu duet dari Betran sama Anggis ya. Yep. Yang diciptakan oleh Ratu Galau Indonesia. Ya, benar. Mahal ini. Oke. Prosesnya kayak gimana sih kamu sama Anggis ketemu terus kayak kita duet yuk atau kayak gimana? Nah, prosesnya panjang, makanya dari itu aku bilang susah. Jadi Iya, soalnya nih dari nadanya, kayak nadanya susah banget, kejebak mulu kayak gitu-gitu. Oke. Terus dari nadanya, terus dari musiknya, dari Anggis kita aja sampai rekaman 2 kali. Kita sampai rekaman 2 kali saking nggak nemu gimana cara bikin lagu ini tuh jadi gitu. Oke. Jadi abis itu kayak aku udah mulai kayak gini, udahlah pasrah aja lah, yang penting bisa lah gitu. Jadi kita cuma takut gimana pas live-nya nih gitu. Aku doang sih yang takut sih mungkin. Anggis kayaknya enggak ya? Anggis nggak tahu karena kalau di situ aku banyak atlistnya, jadi aku banyak kayak banyak jumping gitu-gitunya di situ. Kalau Anggis mah cuma santai nyanyinya kayak emang di dananya dia. Kalau ini aku keluar dari nada aku. Gitu, makanya aku bilang buat yang mau cover jangan. Terutama yang cowok ya? Ya, udah deh, nggak usah lah itu. Saking tingginya apa gimana sih? Iya, enggak ini bukan saking tingginya lagi. Jadi itu kayak susah banget. Satu, aku hampir rekaman 2 kali. Oke. Itu aku nggak pernah dalam seumur hidup rekam lagu 2 kali loh Kak, nggak pernah sama sekali. Cuman gara-gara lagu ini doang nih. Aku rekaman gitu. Kalau nggak aku yang request mau duet sama Anggis, nggak akan mau aku nyanyi lagu ini. Oke. Untuk sendiri aku nggak mau sih gitu nyanyi lagu ini. Kalau sama Anggis mau. Oke. Berarti biar nanti biar ada salah dihujatnya bareng. Berarti yang request pertama itu Betran? Iya. Oke. Kayak aku mau duet, tapi sama siapanya udah tahu atau belum tahu? Benar. Aku udah tahu nih antara 2 pilihan kemarin, antara sama Nabila, kalau nggak Anggis. Tapi menurut aku, entar deh, kalau lagu ini jangan Nabila dulu deh. Mendingan Anggis dulu gitu. Kenapa? Nggak tahu kenapa Kak, feelingnya ke Anggis aja. Feelingnya aja. Ya, feelingnya ke Anggis. Mungkin nanti bisa lebih ke pencabut nyawa kedua ini. Sama Anggis. Oke. Tapi sama Nabila kemarin udah duet juga. Udah duet, tapi kalau sama Nabila memang menurut aku gampang lah untuk nyanyinya, karena nyanyi lagu aku kan, nyanyi lagunya dia. Coba suruh Nabila nyanyi lagu ini. Kita coba ya. Ntar lah. Coba. Tunggu lagunya udah aku nyanyi benar-benar dulu lah. Berarti nunggu kamu dulu sebenarnya. Nunggu aku dulu sebenarnya Kak. Oke. Ketika kamu tahu bahwa ini lagu ini diciptain sama Mahalini, kemudian yang produce sama komposernya siapa? Tintin sama Barcelona. Oh oke. Itu perasaan kamu kayak gimana?
perasaan aku seneng sih, maksudnya bisa ngederekin sama mereka gitu. Cuman kan di atas panggung kan gak ada mereka lagi. Mereka lagi cuma ada aku sama Anggis doang. Iya, lone fighter gitu ya. Iya. Berjuang sendiri. Nanti kalau salah gimana dong? Iya, kita bikin konten itu kayak mikir kayak ini mulai nadanya dari mana gitu. Mikir kayak gitu. Orang kan kalau nyanyi kan langsung kan. Kalau kita mikir dulu 5 menitan, kayak bikin ya udah deh ambil nada yang aman dulu aja gitu. Oke. Sampai kayak gitu. Ntar tunggulah. Tunggu live-nya. Kalau gitu. Enggak, maksudnya tunggu lagunya. Iya, live-nya jangan nonton dulu. Jangan nonton. Sampai benar-benar bisa. Iya, sampai benar-benar bisa dulu. Oke. Aku yakin kamu sih bisa sih. Ya doain aja lah. Kok kamu gak yakin itu sih? Aku nggak yakin. Dari kemarin aku nggak yakin dengan lagu ini. Untuk kalau booming aku yakin. Kalau booming aku yakin. Tapi kalau untuk dinyanyiin sama aku sama penonton nggak yakin. Aku nggak yakin Kak, jujur. Oke, kita lihat nanti kita lihat nanti. Kita nunggu sampai rilis ya tanggal 26 ya. Yep. Oke, siap. Nah, aku dapat bocoran dari temanku di Jakarta. Kamu kan sempat ke Kapal Lagi Jakarta toh? Nah, mereka testi tentang attitude kamu. Aduh, apa nih? Kamu baik banget. Aduh. Kamu sopan banget gitu. Despite of nama kamu sudah besar gitu, Beta. Gimana tapi kamu? akunya masih kecil. Kan nama kamu besar tapi. Iya kan. Akunya masih gini aja. Tapi itu ajarannya siapa sih? Maksudnya kayak bagaimana kamu harus behave gitu ya? Bagaimana kamu apa ya? Di depan orang seperti apa? Itu ajarannya siapa sih sebenarnya? Kalau aku menganggap diri aku sebenarnya bukan artis. Oh iya? Ya, aku malah lebih seneng di kampus tuh nggak mau teman, bukan nggak mau sih, ntar jangan hujat ya sialan nih teman-teman di sana. Oke. Jadi aku punya teman public figure di teman-teman kampus gitu. Kayak aku tuh lebih banyak kumpul sama teman-teman yang biasa yang menurut aku kayak anak-anak yang nggak dikenalin sama orang gitu. Underdog gitu. Iya, jadi kayak lebih untuk banyak kenalan sama mereka. Aku bisa dihitung pakai jari teman artisnya, cuman kayak udah paling Jevan, kalau nggak Jevan ya Ari segala macam gitulah. Cuman dihitungin antara 3 atau 5 orang gitulah. Ini buat yang nggak kesebut bukan berarti lu bukan temannya, tapi teman juga. Gitu. Tandain sih kata gua mah. Jangan kayak gitu. Oh jangan gitu ya. Jangan gitu. Oke. Gitu. Pokoknya lu semua teman tas. Oke. Tadi kan Betul selalu kayak ini komentar-komentar. Nah sebenarnya seberapa sering sih kamu dapat komentar-komentar kayak nyinyir gitu dari netizen? Kalau untuk masalah suara sih aku yakin suaraku lebih bagus daripada mereka kan. Ya kan? Kalau untuk aku udah ngeyakinin diri aku sendiri bahwa yang hujat itu paling yang kaum rebahan, yang besoknya mikir kayak besok naik apa ya gitu, besok kemana ya gitu. Jadi kalau kita kan emang udah benar-benar punya plan kan. Jadi besok aku mau kayak gini, aku besok mau ada bikin konten gini, aku besok mau ada kerjaan ini segala macam gitu. Kalau kita kan udah punya plan. Kalau mereka yang ngehujat kan berarti mereka tuh cuma ngebuang-buang tenaga doang sih menurut aku. Jadi kayak nggak punya jati diri untuk mau berkarya, apapun kan sekarang kan udah canggih banget kan Kak. Kayak TikTok sekarang. Yes. TikTok, terus ada banyak Instagram, terus kita bisa bikin video lucu, bikin video day in my life atau apa kayak yang bisa nge-upgrade diri kita gitu. Kalau aku kan udah emang aku nge-upgrade diri aku bahwa aku penyanyi, aku bikin konten nyanyi gitu. Aku bikin konten promo kayak gini gitu sih. Paling kalau untuk dengerin nyinyiran mereka, dulu aku kepikiran, cuman sekarang udah lebih ke paling ketemu kalau komen kayak gitu aku ngerasa kayak aduh kasihan banget gitu, kasihan banget ya, maksudnya dikasih makan sama orang tua tapi hasilnya kayak gini. Benar-benar lebih kasihan yang nyinyir ya. Iya lebih kasihan yang nyinyir sih. Buat teman-teman yang baru juga yang masuk di dunia entertain atau yang masuk di dunia musik pasti bakalan lebih banyak lagi ketemu yang kayak gini gitu. Apalagi pas nyanyi pasti banyak banget dapat kritikan. Mungkin kritikan itu bisa dijadiin pelajaran aja, jangan dipikirin terlalu yang gimana-gimana banget. Karena yang bisa rubah diri kita kan bukan dari mereka, tapi kita sendiri. Harusnya quote of the day itu. Ya kan? Kalau kamu bikin konten of the day kan? Yes. Nah, tolong di-record, kirim ke aku yang ini nih. Karena nggak inget. Iya, nggak inget. Nggak inget ya tadi ya. Jadi tolong ya di-cut aja. Nanti, nanti ditulis ya? Iya, boleh. Oke. Dan ditandatangan. Ditandatangan nama. Oke. Berarti itu tadi ya. Kalau misalnya yang nyinyir ya kayak ya udahlah biarin aja. Iya, karena menurut aku kayak juga gitu. Kayak lebih kasihan banget nggak sih Kak kalau misalkan kita, karena pemikiran aku bahwa orang sukses nggak bakal nyinyir orang yang lagi perjalanan untuk mau menuju ke sukses. Jadi orang yang udah punya wawasan tinggi nggak mungkin ngehujat orang. Mungkin mereka karena
permisi ya teman-teman, mungkin mereka udah terlalu iri sih sebenarnya, iri hati. Kok dia bisa, kok enggak, gua enggak. Ya usaha bro, gitu, lebih ke usaha sih sebenarnya. Itu ya. Tapi ada nggak sih kayak bijak orang tua gue nonton, ampun ini bijak. belum. Kalau teman-teman kamu nih, misalnya yang pas di desa gitu, Betran pengen kayak kamu dong gitu. Ada nggak sih yang nanya? Ya gitu? Usaha lah. Kalau pengen kayak aku kan, iya. Kalau pengen kayak aku nyanyi gitu. Ada yang nanya nggak tapi? Banyak Kak. Oh iya? Ada yang pengen kayak aku gitu. Terus aku bilang kayak, aku kadang jawab iseng, pengen kayak aku. Gitu. Terus kamu jawabnya apa? Aku yang kayak aku gitu. Ya udah kita tukerannya, kamu nginep di rumah aku sehari, aku nginep di rumah kamu gitu. Sehari doang. Terus dia bilang dia setuju. Pas aku udah itu, ya aku kalau pulang kampung kan emang rumah aku kan sama dia tetangga-tangan gitu kan. Oke. Nah, aku nginep di rumahnya dia nginep di rumah aku bisa tukeran gitu Kak. Seriusan. Pas aku pulang kampung kemarin aku tukeran sama teman aku. Jadi aku yang jagain adiknya dia buat nginep di rumahnya dia nginep di rumah aku. Dia cuma rebahan dong di rumah aku. Kalau aku kayak nemenin adiknya dia lagi main bola. Oke. Ngejagain. Aku kayak gitu kemarin. Terus habis itu aku kayak nemenin kakeknya dia gitu. Sampai nemenin satu keluarga aku kemarin. Oh gitu. Kayak gitu. Tapi teman kamu rebahan doang? Iya, dia kayak rebahan. Terus rebahan mungkin ekspektasi aku bahwa ya mungkin karena jadi kayak gini dia dimintain foto sama teman-teman. Habis itu rumahnya itu rame kan, didatengin sama tetangga kan. Aku bilang kayak, wah aku salah. Aku pikir kayak gitu, maksudnya nggak sampai kayak gini kan. Jadinya waktu itu aku kalau dia bilang kayak kamu pengen jadi aku lagi kan, ya udah coba belajar nyanyi. Tapi suaranya dia jelek sih, jadi iya, teman aku suaranya jelek Kak. Gitu. Apalagi teman aku yang kayak pemain sinetron gitu yang di kampus sekarang yang Jevan juga, dia nggak bisa nyanyi gitu. Mendingan nyerah aja udah. Fokus di sinetron aja. Nah, mimpinya dikubur aja. Ya? Mimpinya dikubur aja untuk nyanyi. Untuk nyanyi ya nanti aku dukung sih lewat wifi aku, lewat supporter aku ya kan. Aku bisa dukung dia lewat sosmed aku bisa promoin dia. Nah, tapi kalau untuk teman-teman aku di kampung yang itu, mendingan lu fokus bola aja karena gue tahu suara lu jelek jadi jangan nyanyi. Gitu. Aku suka banget. Gitu sih. Oke, kalau gitu kasih aku tips untuk nyanyi yang enak tuh kayak gimana? Ajarin aku. Doa. Please. Loh. Contohin. Kakak kalau nggak punya basic nyanyi nggak akan bisa nyanyi Kak. Gitu ya? Gimana dong? Paling latihan sih. Kakak pengen bisa nyanyi. Kakak setiap hari nih yang dilakuin adalah jam 8.30 bangun, vocalizing, habis itu sekitar jam 10 lagi vocalizing lagi. Habis vocalizing habis itu 10 vocalizing, di jam 2-an vocalizing lagi. Oke, jam 2 tuh. Nah, sekitar jam sebelum tidur jam 8 malam itu vocalizing lagi. Meskipun aku tahu Kakak tidurnya jam 1 jam 2-an kan. Betul. Iya. Betul. Jadi vocalizing dulu gitu, buat peristirahatan suaranya dikasih jeda buat 1 jam gitu. Nanti Kakak kalau nggak bisa nyanyi berarti udah salah diri. Oh iya. Jadi mending nyerah aja ya. Mendingan lebih ke nah dia yang jawab. Nih. Gitu. Sepatu melayang ya, enak ya. Gitu. Lebih ke usaha aja. Kalau usahanya nggak berhasil berarti usaha lagi. Usaha lagi. Oke. Terus? Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalau hasilnya terhianat, jangan usaha lagi. Diam aja. Makasih ya loh, Betran. Makasih ya tipsnya. Oke, sama-sama. Oke. Selamat juga karena kamu udah punya pacar. Aduh, terima kasih. Gimana ketemunya? Bisa aja nih kakak. Ketemunya emang teman kampus aja sih. Oke, terus? Teman kampus. Terus gimana kenalannya? Hei. Iya. Kenalannya itu kayak emang, jadi aku itu emang satu kampus sama dia kan. Karena menurut aku bahwa kayak cowok dan cewek itu nggak akan bisa jadi teman. Pasti ada salah satu yang baper. Ternyata yang baper dua-duanya. Mantap bro. Jadi awalnya karena temenan. Iya, jadi awalnya itu temenan gitu. Nah, pas aku kan bridging. Aku bridging dulu perkenalan gitu di kampus gitu. Habis itu beberapa minggu kemudian dia masuk gitu. Karena emang kita juga sebagai cowok kan karena itu kalau emang kita sebagai cowok kan pasti ketemu cewek cantik itu kan, wih cantik juga ya. Ya udah cuma gitu doang kemarin gitu. Habis itu
Mulai dari sana kenalan gitu. Loh kok nyambung obrolan, mulai dari nyambung obrolannya gitu. Oke. Nah sekitar berapa bulan kemudian akhirnya aku ngerasa untuk kayaknya cocok nih gitu. Habis itu aku minta izin, aku ketemu orang tuanya dia untuk minta izin ke orang tuanya dia gitu. Jadi aku ketemu orang tuanya dia, minta izin sama orang tuanya. Jadi aku gini Kak, orang tua, aduh. Gimana? Jadi gini nih, aku di tengah, sini, orang tuanya di sini. Papa, mami, dedinya di sini, maminya di sini, aku tengah-tengah, aku gini nih, duduk di sini gitu. Oke, ada pada depan nih. Iya. Terus di situ ada makanan lah gitu, kita makan. Sama bunda juga kemarin waktu itu. Terus bundanya pergi ke toilet. Aku nyari momen di mana aku bisa ngobrol tapi nggak ada bunda dulu gitu. Tapi aku udah bilang sama bunda, aku suka sama dia, aku kayaknya pengen serius gitu gitulah. Itu aku ngobrol sama orang tuanya gitu, aku izin sama orang tua, aku mau ngomong gini, wah gue ke toilet dulu atau gimana nih gitu kan. Terus aku udahlah mau dia boleh atau enggak, yang penting gue udah ngomong lah gitu. Iya. Aku bilang sama orang tuanya, Dedi, mami aku kayaknya suka sama anaknya gitu. Namanya Akila. Okay. Aku suka sama Akila gitu. Aku pengen serius sama dia. Aku kayaknya mau jalan di hubungan yang serius gitu. Kayak aku mau nembak dia lah gitu. Nah orang tuanya jawab kayak ya kita sih setuju aja. Besoknya aku tembak anaknya, habis terima gitu. Berarti gini, biasanya kan kamu gini. Nah pusing, seru kan? Pusing. Seru emang, anak muda. Emang ya, gini. Kan biasanya pacaran dulu, lama pacarannya, baru ketemu orang tuanya. Ya kalau aku enggak, jadi kalau aku ketemu sama orang tuanya, minta izin sama orang tuanya boleh apa enggak. Kalau orang tuanya boleh, ya aku tembak anaknya. Tapi kalau orang tuanya enggak boleh, aku ya temenan aja gitu. Ajaran siapa ini? Ajaran aku sendiri Kak, ajaran aku sendiri. Oh gitu. Terus aku habis itu, nah pas aku tembak, aku kan bikin video kan. Aku video gitu, terus aku kirim ke papa mamanya, aku kirim ke bunda juga. Videonya aku tembak gitu. Pas pulang ke rumah aku bilang, gue ngapain sih? Loh, gitu. Berarti kamu taruh gitu di HP-nya ditaruh di. Iya, ditaruh di itu. Terus aku ngobrol sama dianya gitu. Dia tahu direkam berarti? Dia tahu. Oh, okay. Terus aku bilang kayak, aku dalam hati gini nih, aku mau rekam itu, aku bilang gini, ini saksi di mana kalau dia nggak terima, aku bilang kirim ke orang tuanya tetap. Tapi kalau dia terima juga, aku kirim juga ke orang tuanya gitu. Oh gitu. Habis itu aku bilang sama orang tua, aku sebelum nembak dia, aku telepon dulu orang tuanya kayak, aku mau nembak Kila malam ini ya gitu. Terus habis itu aku telepon ke bunda, aku mau nembak Kila malam hari ini juga ya bun. Aku telepon juga ke ayah, aku mau nembak gini. Terus kata ayah, bisa aja lu sekarang mau nembak-nembakan gitu. Akhirnya pada saat itu kayak ya udah ngalir aja kayak gitu. Ini aku itu dia mau ya udah jalan sampai sekarang. Berarti seandainya orang tuanya ngomong enggak, juga enggak, stop. Ya enggak, tapi habis itu usaha lagi. Oh gitu, jadi tetap usaha ya? Usaha. Oke, tetap usaha. Dan sekarang sudah berjalan berapa lama? Minggu ini mau 1 bulan. Kamu ngasih apa anniversary sebulan? Iya dong, harus hafal dong. Oh hafal. Kamu ngasih apa anniversary sebulan? Anniversary sebulan ya. Pastinya kasih apa yang dia suka sih. Apa sih kesukaannya dia? Dia suka bunga, terus juga dia suka diajak kulineran gitu, suka diajak dinner gitu. Terus dia suka main ke tempat buku-buku kayak perpustakaan gitu. Oke. Berarti aku pengen beliin buku 1 gedung gitu sih sebenarnya. Romantisnya. Oke. Dia suka buku apa? Kamu juga suka buku? Aku nggak suka buku. Nggak suka buku? Aku nggak suka buku, tapi aku suka baca buku. Oh, suka? Iya. Aku kan nggak suka buku, tapi aku suka dia. Masuk. Oke. Terakhir ya, sebelum kita ngomongin proyek kamu lagi, kamu pengen ngasih tahu apa ke cowok-cowok di luar sana itu biar gentle, biar tahu bagaimana memperlakukan perempuan gitu. Kasih tahu ke cowok-cowok di luar sana. Cowok-cowok di luar sana ini. Mungkin lebih ke gini sih, maksudnya hubungan itu lebih baik diobrolin juga ke orang tuanya, dikasih tahu juga ke orang tuanya, jangan cuman kalian berdua doang yang tahu gitu. Terus intinya dalam hubungan itu komunikasi pertama. Terus kalau misalkan ada yang udah mulai nggak enak diobrolin gitu. Tapi kalau nggak enaknya dia udah selingkuh, diputusin aja langsung.
gitu. Karena kalau selingkuh itu penyakit kan menurut aku, itu penyakit. Pokoknya kayak gitu. Selingkuh emang luar biasa sialan itu. Gitu. Ya, jangan selingkuh, Bro. Jangan selingkuh. Itu ya. Itu lainnya di situ ya pokoknya. Lainnya di situ. Oke, baik. Terakhir kasih tahu tentang proyek kamu yang akan datang dan juga ajakin juga K-Lovers untuk dengerin lagu kamu. Jangan lupa untuk dengerin lagu aku ya K-Lovers, untuk dengerin terus Bila Memang Kamu dan Diam-Diam. Itu kalian bisa dengerin di seluruh platform musik digital di Indonesia dan dimanapun itu. Kalian bisa nonton di YouTube-nya juga di Hits Records, dan kalian juga bisa request di radio favorit kalian atau dimanapun itu. Upcoming project? Upcoming project itu bareng sama Anggis. Jadi jangan lupa untuk tungguin. Jangan di cover. Mantap. Balik lagi jangan di cover ya. Kalau Anggisnya suruh kamu cover, ikutin aku aja. Gitu. Biar apa? Biar selamat. Oh, biar selamat, benar-benar. Ada yang kalau asam lambung kamu tanggung jawab kan enggak? Benar juga, kasihan ya. Kasihan. Oke, terima kasih Betran sudah hadir. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah sangat humble. Terima kasih. Please stay humble sampai kapanpun. Always. Nama kamu sebesar apapun, please stay humble ya. Halamadit. Oke. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih banyak. Salam buat Bunda, salam buat Ayah ya. Yep. Salam buat keluarga juga di kampung. Oke. Terima kasih. Sukses selalu. Thank you so much guys. Oke, terima kasih K-Lovers sudah mantengin ya video ini dari awal sampai akhir. Seru banget sama Betran, luar biasa. Ditunggu konten berikutnya. Oke. Di kapan lagi? Mau di Malang, mau di Jakarta, jangan bosan-bosan untuk kita undang ya. Iya. Oke. Siap. Mantap. Yo. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.